masih 18 orang. Kita menunggu, mudah-mudahan cepatnya bisa terus bertambah. Allah nih, Ustaz Zulfahmi, gimana kabar Ustaz Zulfahmi? Suara antum kecil Ustaz. Apa Pak? Nanti malam Anda juga mau ke Kuningan, ke Satsule. Oh ya? Iya. Di Sukageri, Cisantana. Oh, nginep di sana? Iya, insya Allah kalau nggak berhalangan nginep di sana. Masya Allah. Siap. Camping sama teman-teman G-Coach juga. Oh ya? Iya. Kalau mau ini aja, hayu. Wah, siap. Mudah-mudahan bisa gabung. Ya, nanti WA-an aja ya. Oke, siap. Kita WA-an. Ada imut. Kalau Warkop Kuantan 2 ini Palembang ya? Ya, tadi bilang Palembang ya tadi ya? Soalnya kalau di Pekanbaru ada juga. Oh ya? Atau buka cabang di Palembang. Kalau Ini Abdi bisa sekarang atau di mana, nanti Dok? siang aku lagi. Pulang ke Palembang. Kan? Oh, pulang Palembang. Bilang aku lagi meeting ini. Iya. Ngomong gimana? Usaha ini apa? Fotokopi itu. Trapesium. Oh, dibawa ke sana. Tadinya kan di Bandung. Iya. Kalau pulang semua, jadi ada dulu tuh kalau nggak salah ada tempatnya juga Angka namanya tuh. Iya. Dokter, hari ini libur Pak Dokter? Nah, ini lagi banyak orang sakit demam nih. Ternyata ini ya, menata ya, di Kuningan juga lagi banyak sekali yang demam. Biasa penyakit akhir tahun kayaknya, akhir bulan. Kalau di sini kalau kata santri mah penyakit santri baru. Kalau di pondok musim santri baru, jadi hawanya hawa seperti ini nih. Oke teman-teman, 5 menit lagi insya Allah kita mulai ya. Jam 7 menit lagi, jam 9.30 kita mulai insya Allah. Berapapun pesertanya, kita sudah ngarah sekitar 30 menit. Ya, mudah-mudahan nanti bertambah terus peserta kali ini ya. Dua kali jackpot. Kang Faisal untuk hari Senin, insya Allah, aduh anak sayang sekali nggak bisa hadir. Kalau mau sorenya aja sore. Sorenya ada? Sampai jam 5. Oh, sampai jam 5 ya? Iya. Sorenya tuh memang ini acara puncak kalau nggak salah. Saya juga Senin tuh diminta ngisi juga. Cuma jadi pemandu juga gitu. Jadi sama-sama lah. Iya. Anak tadinya sudah daftar. Cuman pas kemarin dapat kabar ada pelantikan pengurus yayasan. Jadi ya kalau sore misalnya sekiranya udah selesai sih sana aja. Selesai sih jam 10 sih. Oh ya boleh itu, malah siang
siang sampai sore. Ya yang lain juga barangkali pengen ikut soalnya kapan lagi gitu. Habis dari Cirebon itu ke Tasik di hari Rabu kalau Senin di Cirebon, Selasa di Indramayu kalau nggak salah, Rabu di Tasik. Minum. Kalau Coach Fahmi ngisinya pagi. Ya itu kalau Coach Fahmi sih kayaknya sore. Oh sore. Jadi iya makanya entah jam 2 atau di atas jam 3 lah. Oh. Jadi yang pagi tuh ya kita dulu kebanyakan. Siap. Berarti bisa nyusul ya, insya Allah ya. Saya kalau jadwal kemarin sih gitu, nggak tahu kalau ada perubahan. Makanya nanti malam kita ke Sukagiri langsung dibawa ke sana. Kamu pergi. Sama Kang Yudi sama Dede Akuningan. Kelihatan. Ya, Bang Yudi. Modal aku tadi. Besok tungguin dulu atuh. Ibu Susiana belum hadir ya? Sok mau kemana? Itu ikut Feli. Besok. Insyaallah kita akan mulai kegiatan kita, acara kita pada kesempatan kali ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi allafa baina qulubina fa ahsana bihna imana wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Dan nanti lagi sok aja lah. Sore nih, Bang. Soalnya naon wal. Syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. 20 tahun, Bang. Iman, nikmat Islam dan nikmat kebahagiaan alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah lewat kali ini mudah-mudahan walaupun kita tidak bertatap ya, jiwa dan raga kita langsung kita bisa bermuajah lewat Zoom meeting, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pertemuan kita pada kesempatan kali ini.
Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua sana kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berjuang untuk melanjutkan salam sehingga kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat pensiar pas kurma, alhamdulillah pada pagi kali ini kita bisa sama-sama hadir ya sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan ya, yaitu kita akan melaksanakan seminar terkait dengan mindset seorang pengusaha. Kita akan nanti bersama kita belajar dari ahlinya. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah mengawali kita di tahun baru Hijriah ini tanggal 1 Haram. Ya, mudah-mudahan ini menjadi langkah terbaik kita yang melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan kita, melaksanakan aktivitas yang lain, karena memang ketika diawali dengan satu hal yang baik, maka insya Allah kesannya akan baik. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan mindset ya seorang pengusaha yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pakarnya ya. Beliau sebagai seorang coach juga ya, mentor dalam beberapa event dan sebagainya, dan juga seorang pengusaha yang praktisi. Jadi insya Allah kita tidak meragukan lagi ya seperti terjadi dari beliau, dan alhamdulillah bisa nanti sama-sama memberikan pencerahan kepada kita ya. Teman-teman sekalian, begitu untuk mempersiapkan waktu, mari kita sama-sama buka pertemuan kita dengan membaca kalimatul basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan dari pertemuan kita sama-sama membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah secara bersama-sama. Ya, kita mulai untuk sama-sama baca suratul Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah, pertemuan kita atau kegiatan kita pada kesempatan kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, rekan-rekan sekalian, sahabat semuanya, ya, berbicara mindset ya, itu seperti kalau saya analogikan seperti fondasi. Ya. Ketika pola pikir kita itu kuat, ya, maka insya Allah kesannya pun akan kuat, kan? Dan kita saat ini, ya, alhamdulillah sama-sama berada di sebuah gerbong, ya, gerbong pas kurma, ya, dan kita tentunya yang mengazamkan menjadi seorang pengusaha. Ya, bukan lagi seorang pedagang, karena seorang penjual gitu. Ya, kita harus memiliki tadi. Ketika mindset kita mindset pengusaha, yang harus kita bangun bagaimana selayaknya kita menjadi seorang pengusaha itu seperti apa gitu. Ya. Karena mungkin bisa jadi saat ini yang kita lakukan, kita jalani baru sebatas mindset seorang penjual saja gitu, atau seorang pedagang gitu. Belum sampai ke ranah mindset seorang pengusaha gitu. Seperti apa sih mindset seorang pengusaha itu ya, dan bagaimana mungkin nanti untuk langkah-langkah untuk bisa menghadirkan mindset tersebut ya, insya Allah nanti akan kita sama-sama mendengarkan materi ya yang akan disampaikan oleh salah seorang tokoh muda ya. Beliau berasal dari Cirebon. Alhamdulillah saya sudah sekian lama mengenal beliau ya, dan banyak belajar juga dari beliau ya.
dan mudah-mudahan nanti teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini juga banyak mendapatkan pencerahan dari beliau. Ya, di samping beliau seorang mentor atau senantiasa mengcoaching, ya, beliau juga praktisi bisnis. Ya, beliau sudah punya apotek, beliau juga punya kuliner, ya, usaha kuliner, ya, dan banyak lagi ya usaha-usaha beliau yang mudah-mudahan dengan nanti kita bisa mendengarkan materi beliau, ada banyak pencerahan yang bisa kita ambil dari beliau dan kita bisa aplikasikan khususnya ya dalam kita mengembangkan usaha kita di Pasir. Ya, baik teman-teman sekalian, alhamdulillah nih Kang Faisal sudah bersama Faisal apa ya Bang ya? tadi, dan insya Allah anak beliau sudah siap ya untuk memberikan pencerahan materi Itu namanya. untuk kita semua, dan mohon semuanya bisa on ya untuk bisa mengikuti menyimak materi yang akan disampaikan oleh beliau dari awal sampai akhir. Ya, nanti juga kita ada sesi untuk tanya jawab, ya silakan kita sharing ya, sehingga teman-teman nanti apa yang mungkin selama ini teman-teman rasakan, teman-teman lakukan ketika teman-teman menjalani usaha, ya ada hal-hal ataupun yang perlu ditanyakan ataupun di-sharingkan, nanti insya Allah ada waktunya gitu. Jadi mohon di awal ini kita sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kang Faisal, ya nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu selama pemberian materi, ya mohon untuk bisa menunjukkan suaranya, ya tidak ada yang bersuara, biar kita sama-sama khusyuk yang mendengarkan materi dari Kang Faisal. Untuk itu tidak lama-lama kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kang Faisal. Kepada Kang Faisal disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya, jelas? Jelas kan? Jelas. Ya, alhamdulillah alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah pada pagi hari ini 1 Muharram 1444 Hijriah ya, semangat baru, tahun baru, dan juga membawa keberkahan baru. Yang paling penting kita bisa untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Akang Teteh, Mbak, Mas, dan adik-adik semuanya, barangkali ada yang 17 tahun, jadi panggilnya adik. Tapi insya Allah kemungkinan 17 plus ya, kemungkinan. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Jadi kita bukan mencoba sebenarnya, kita mau aplikasikan, kan ada ilmu ya, ilmu yang namanya kalau gelasnya dikosongin, embernya dikosongin gitu ya. Kalau saya pribadi kurang pendapat gitu. Artinya sayang kalau udah ada isinya dikosongin lagi gitu. Maksudnya gini, yang paling penting adalah bagi saya sendiri ya, maksudnya dalam belajar adalah memperbesar kapasitas penampungan kita. Jadi kalau tadinya embernya penuh, mungkin embernya kekecilan gitu. Jadi dipindahin isi yang udah ada itu ke ember yang lebih gede. Artinya apa? Biar makin banyak isinya. Nah, sama juga diri kita gitu. Artinya bukan membuang ilmu yang lama, karena ilmu itu tidak ada yang basi dan ilmu itu tidak ada yang tidak ada yang tidak berguna. Insya Allah berguna semua. Bahkan ilmu yang kita rasa nggak berguna juga berguna. Misalnya ilmu menangkal copet, ilmu mencopet. Kita tahu cara mencopet bukan karena ingin kita mencopet, tapi ingin menangkal dari copet itu. Jadi yang paling penting adalah kita perbesar dulu nih kapasitas belajar kita, kapasitas pribadi kita. Dan kita mampu menerima ilmu dari manapun, karena itu saya sendiri adalah salah satu syarat biar
kita itu mendapatkan keberkahan dari siapapun yang memberikan ilmu tersebut. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya di Paskurma pada pembahasan pagi hari ini menjelang siang yaitu tentang mindset entrepreneur. Nah, sebelum ke sana izinkan saya untuk memberikan sesuatu gitu ya, memberikan sebuah teori. Jadi teori dalam ilmu barat ada yang namanya teori logical level of change. Jadi level-level perubahan, level-level logik perubahan itu sendiri. Nah kan kita pernah dengar ya, kalau kita pengen berubah, maka kita harus dekat-dekat sama orang-orang yang satu visi, satu misi kayak gitu. Kalau kita pengen berubah, yang tadinya mohon maaf kita perokok, kemudian kita pengen nggak merokok, maka carilah lingkungan yang tidak merokok. Tapi ternyata mudah-mudahan kebaca gitu ya. Ini LLC itu level logical of change gitu ya. Jadi level perubahan. Ternyata environment itu lingkungan itu pada titik paling bawah. Gitu. Artinya tadi ketika seseorang pengen berubah, yang tadinya ngerokok kemudian pengen tidak merokok, ketika lingkungannya sudah berubah, maka bisa jadi dia kembali merokok lagi gitu. Nah, makanya di sini saya terangkan, di sini ada environment lingkungan, di sini ada behavior, ada sikap, perilaku dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada capability, kemampuan, ada belief, keyakinan kita, ada titik kita selaku manusia, dan paling atas adalah spiritualitas. Itu namanya hijrah. Hijrah itu dari yang tadinya misalnya mohon maaf, misalnya pagi yang tadinya suka tidur lagi, tapi kita pengen untuk tidak tidur lagi. Kebanyakan orang itu dia merubah dirinya karena ini. Jadi gini, ini level perubahan. Jadi kita mencantolkan perubahan kita itu pada titik paling atas, yaitu spiritualitas. Artinya kata Rasulullah ketika pagi itu Allahumma barik ummati fi bukuriha. Jadi ya Allah, pada pagi hari berkahilah umatku pada pagi hari, kayak gitu. Karena apa? Dia nyantol ke spiritualitas. Maka sebenarnya ketika kita pengen berubah, nah berubahnya kita itu jangan atas dasar ikut-ikutan lingkungan, atau kita ikut-ikutan teman, atau kita ikut-ikutan kita selaku makhluk sosial gitu. Tapi kata di sini perubahannya adalah karena kita makhluk Tuhan, karena kita makhluk spiritual, karena kita makhluk ya hamba Tuhan seperti itu. Sehingga perubahan yang ada dalam diri kita itu bisa permanen. Tapi untuk kesini itu perlu ilmu. Salah satunya yang akan kita bahas pada kali ini. Kita kenapa sih gitu loh memulai untuk usaha? Kita kenapa sih memulai untuk berbisnis, buat apa gitu loh? Kita kenapa sih nggak biasa aja lah, jadi kayak orang biasa aja gitu? Makanya teman-teman di sini kan ada dari mulai environment, behavior, capability, belief, value, identity, dan spiritual tingkat paling atas. Karena ini sebagai cantolan. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita nih habis bangkrut gitu ya, habis utang banyak dan lain sebagainya gitu kan. Di lingkungan kita nggak diterima, di teman-teman kita nggak diterima, di keluarga kita dicemooh, pokoknya kita nggak sama sekali dipercaya sama orang lain. Tapi kalau kita nyantolinnya langsung ke spiritual, atau perubahan kita langsung ke spiritual, bahwa oke, yes, saat ini kita sedang dalam kondisi terpuruk yang amat sangat. Tapi ini adalah bagian dari episode yang Tuhan berikan. Bisa jadi setelah ini kita Allah angkat derajatnya. Kapan? Selama kita mau berubah, selama kita mau berpikir positif bahwa seburuk apapun kejadian itu adalah takdir Allah, takdir Tuhan, maka
pada saat itulah kita akan mencari jalan solusi. Nah, ini solusi ini bagian dari mindset. Kita belum masuk ke mindset. Jadi, saya pengen ngingetin bahwa segala sesuatu perubahan kita itu semuanya sebaiknya dicantolkan di aspek yang namanya aspek spirituality. Aspek yang namanya spirituality itu bukan bentuk fisik kita pakai, mohon maaf, pakai kopiah, pakai gamis, pakai jubah, atau perilaku kita datang ke majelis, ke masjid dan lain sebagainya. Tapi spirituality itu lebih kepada internalisasi kita, apapun agama kita, kalau yang non muslim gitu ya, bahwa kita itu betul Tuhan menciptakan kita itu adalah dengan maksud kita untuk berubah ke jalan yang lebih baik lagi. Walaupun apapun masa lalu kita, bagaimanapun perilaku kita di masa lalu, kejelekan apapun yang pernah kita lakukan itu tidak ibaratnya tidak akan mempengaruhi kita untuk maju ke depan. Jadi beban-beban masa lalu itu dibuang, di delete. Karena apa? Kita langsung nyantolinnya di spiritual. Jadi ini tipsnya adalah ketika segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, maka kalau saya pribadi langsung nyantolinnya ke spirituality. Oh, oke. Episode kali ini memang kita gagal. Bisa jadi 2 bulan, 3 bulan, atau tahun yang akan datang kita lebih dari ini, lebih sukses dari ini, lebih berhasil daripada ini. Nah, ini basic banget ketika kita pengen menginstal di mindset diri kita gitu loh. Karena saya selalu bawa-bawa ini kemanapun gitu ya. Karena apa? Ini level yang paling tinggi di sini, level perubahan atas dasar spiritual. Banyak orang yang tadinya misalnya yang saya temui ya, beberapa orang gitu ya, yang tadinya pecandu berat, misalnya tukang mabok, atau misalnya ya inilah tukang rokok dan lain sebagainya. Kemudian dia bergabung dengan komunitas yang tidak merokok, ya oke. Habis itu ketika udah bergabung, balik lagi. Tapi ada orang yang tiba-tiba jedrek setelah umroh, yang tadinya mohon maaf auratnya terbuka dan lain sebagainya, kemudian kelihatan ngalor ngidul gitu. Tapi setelah pulang umroh, dia langsung rapat banget gitu, langsung drastis perubahannya gitu. Nah, yang saya amati, dia menemukan di sini nih perubahannya pada level spirituality. Nah, makanya ini tips buat kita, buat saya, buat kita semua, bahwa ketika kita pengen mengajak orang untuk berubah, maka cantolinlah segala sesuatunya itu langsung ke spirituality. Gitu. Artinya apa? Bu, ibu kan bersyukur, sudah banyak diberi nikmat daripada cobaannya. Ayo Bu, kita sama-sama maju. Kita di Paskurma ini punya program Bu untuk peningkatan kapasitas anggota, kemudian untuk supaya kita ini ketika ekonominya cukup Bu, kita akan ibadahnya jauh lebih giat dan lain sebagainya. Artinya langsung dicantumkan level perubahan seperti itu. Nah, dari sana maka ini ijtihad saya sendiri gitu ya. Mindset itu ya cara berpikir gitu ya, atau pola pikir. Saya bagi dua. Yang pertama adalah inner mindset. Yang kedua outer mindset. Inner mindset itu datangnya dari dalam, datangnya betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam, atau dari soul, dari jiwa kita sendiri, bukan karena dari manapun gitu. Nah, ini mengambil kesimpulan dari mana? Mengambil pelajaran dari mana tentang inner mindset ini? Saya ngambil pelajarannya adalah dari ikan. Bapak Ibu semua ikan tahu ya, ikannya ada di lautan gitu ya. Ikan yang ada di lautan itu kan dari banyak ya. Ya ada hiu, ada paus, ada tuna, kemudian kerapu dan lain sebagainya. Lihat sekelilingnya itu kan dia ikan itu air laut yang asin gitu ya, air laut yang mungkin dari lautan itu logikanya adalah
yang senantiasa kena di tubuhnya setiap hari dan lain sebagainya gitu. Tapi dari masing-masing ikan ini punya ciri khas dan rasa yang berbeda-beda. Punya tekstur daging juga yang berbeda gitu loh. Punya bentuk juga berbeda-beda gitu. Artinya kalau saya boleh berijtihad gitu ya, dia punya ciri khas sendiri yang dia itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, begitu juga dengan kita nih. Mohon maaf, dalam satu keluarga pun bisa jadi berbeda-beda. Kakak adik, apalagi mengelola orang yang lebih banyak, apalagi tidak sekeluarga. Artinya apa? Inner mindset ini datang persis dari dalam diri kita. Kita seperti apa? Ada orang yang sekali dihantam permasalahan, dia langsung ciut. Ada orang yang dihantam berkali-kali permasalahan, dia tetap tatang gitu kalau orang Sunda mah. Maju untuk menghadapi itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dikembangkan atau yang bisa kita jadi memiliki inner mindset yang kuat. Ini saya tuliskan ya, inner mindset dorongan dari dalam diri. Yang pertama, yang mesti ada di dalam diri kita, gitu. Apapun background kita, latar belakang kita dan lain sebagainya adalah grow mindset, bukan fix mindset. Grow mindset itu apa? Adalah mental kita pribadi yang pengen grow, pengen tumbuh, Bu, Pak. Teman-teman semua pengen tumbuh, yang mana kalau tumbuh tuh kalau kata ikan tumbuh tuh ke atas bukan ke samping gitu kan. Kalau ke samping membengkak misalnya kayak gitu. Jadi kita itu levelnya tumbuh, grow mindset. Grow tuh artinya gini. Ini sederhananya gini Pak. Saya saya kasih tahu gitu, sederhananya gini. Ini juga dari diri saya sendiri ya. Yang pertama adalah mencoba mengubah kata-kata kita. Mengubah kata-kata kita nih. Jadi kata-katanya gini. Betul, itu aslinya itu susah gitu loh. Tapi kita ubah gini. Oke, fix. Oke, ini betul nggak gampang. Tapi ini tantangan buat saya. Gitu loh. Atau sederhananya ketika kita belum, misalnya gini, aduh saya nggak punya mobil misalnya, atau nggak punya motor, jangan bilang kita tidak punya, jangan bilang kita tidak memiliki itu, tapi ganti tidaknya dengan kata belum. Iya, mohon maaf, saya nggak bisa ke sana pas hujan-hujan karena saya belum punya mobil. Jadi itu sederhananya diubah kata dulu Pak, gitu. Sehingga ada dorongan dari dalam diri kita supaya untuk bertumbuh gitu loh. Dan coba deh dirubah kata tidak jadi belum, kata susah jadi tantangan, kata berat jadi ya tantangan juga, pokoknya diubah jadi mengubah. Atau yang kedua, misalnya gini, dibalik, ketika kadang kita kalau belum ada kebisaan gitu, ketika ditawarin sama orang, kamu bisa desain enggak sih? Gitu loh, belum bisa desain, tapi saya akan carikan orang lain yang bisa desain. Artinya apa? Dari struktur kalimat yang kita utarakan gitu ya. Kalimat negatif taruhlah di depan, kalimat positif taruh di belakang. Kan kebanyakan kita mah gini, iya saya bakal ke sana misalnya. Tapi saya nggak punya mobil, jauh. Harusnya gini, iya saya akan ke sana, saya nggak punya mobil, tapi insya Allah saya akan cari alternatif lain lagi untuk ke sana. Jadi dari struktur tadi ngubah kata, kemudian ngubah kalimat yang kita utarakan. Jadi kalimat negatifnya yang pertama, kalimat solusinya atau positifnya yang kedua.
Saya sering kayak gitu. Pak Faisal bisa nggak kayak kemarin ngisi bukan ngisi, hadir di Muharraman, kebetulan bentrok. Saya bilang saya sudah ada jadwal, tapi saya upayakan apa yang bisa saya bantu untuk di sana. Oh ya udah Pak Faisal, kalau nggak bisa ke sana, pagi aja ke sini. Sananya kita terima. Oke, akhirnya kan dapat acara dua-duanya. Gitu. Jadi itu mindset grow itu mindset yang kita pengen, sebenarnya kita pengen bertumbuh gitu, pengen mendapat itu semua. Hanya ada batasan tertentu yang pada saat itu mungkin kita belum bisa untuk ke situ. Sehingga kita ubah alternatifnya, ubah katanya gitu. Yang kedua, setelah ubah kata, ubah kalimat, yang kedua ubah sikap kita. Sikap tuh maksudnya apa? Yang tadinya kita menunjukkan, mohon maaf kalau ditanya sama orang misalnya, kita nih selalu aja nggak tahu gitu. Pada saat yang sama, kalau kita udah tahu, kita bawa grow mindset, artinya apa? Kita menjadi orang yang memberikan minimal solusi buat dia. Karena nanti itu akan masuk juga nih mindset yang keempat. Ini mengubah sikap kita. Orang misalnya ada komplain ke kita, ya kita santai aja gitu. Artinya grow mindset itu yang tadinya berkata tidak jadi belum, tadinya berkata susah jadi tantangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah setelah grow mindset itu adalah inner motivation. Inner motivation itu gini nih maksudnya. Yang tadinya possible atau impossible gitu ya, dua lawan yang berbeda, maka yang impossible itu kita coret. Jadi segala sesuatunya possible. Gitu. Maksudnya gini, kayak sekarang nih, ini sekaligus sebenarnya saya sedang memberi motivasi buat Bapak Ibu semuanya. Tapi yang dinamakan inner motivation adalah ketika kita sendiri saya pribadi sudah memberikan selesai tentang motivasi ini gitu ya, maka udah aja selesai gitu. Udah nggak ada semangat lagi. Tapi kalau dia punya inner motivasi atau motivasi dalam dirinya tinggi, ketika ketemu motivasi dari luar, maka akan jadi pemantik motivasi dalam dirinya tinggi lagi. Ketika dari luar masuk motivasi, dia udah nggak dimotivasi sekian lama, dia masih tetap aja tuh. Nah, ini yang namanya disebut istiqomah. Jadi inner motivation itu artinya istiqomah, bukan istirahat. Jadi keistiqomahannya ini yang menjadi poin penting buat kita, atau komitmen kita ini melakukan hal itu menuju ke sana gitu loh, sehingga walau lagi kondisi kita susah, walau teman-teman kita tidak hadir mendukung kita, bahkan keluarga kita nggak ada yang dukung, kita tetap ada goal tersebut. Karena apa? Kita yakin menuju ke sana. Dan istiqomah menatap menatapi tangga untuk menuju apa yang menjadi goal kita. Makanya dari sini, ini saya ajarin gitu. Saya sendiri kadang ngebuat goal per 5 tahun, kadang ngebuat goal per 3 tahun atau per tahun. Itu bebas-bebas saja. Nah, yang paling penting kita itu meniti ke sana gitu loh. Tidak berhenti. Nah, ini saya ingat banget gitu ya. Kalau saya kan dari dulu orangnya memang mungkin sudah panggilan gitu ya tadi panggilan inner motivasinya tuh, panggilan jiwanya tuh melayani gitu ya dari dulu. Bahkan ketika pertama kali dulu itu habis bangkrut, kemudian baru memulai gitu, logikanya kayak gitu. Habis kena tipu, saya waktu itu 2012 kalau nggak salah, 2012-2013 mengajukan diri sebagai ya gaya-gayaan lah, menerima konsultasi bisnis, menerima konsultasi keluarga, menerima konsultasi kepribadian. Padahal mah itu habis bangkrut gitu. Padahal mah itu habis habis kena tipu, kemudian pokoknya habis habis
kena hal-hal yang apes gitu. Tapi tujuan saya memulai itu sebenarnya ingin membantu, ingin melayani orang. Maksudnya apa? Melayani kamu tuh jangan sampai kayak saya bangkrut. Kamu tuh jangan sampai kayak saya, nanti kena tipu orang. Padahal segitu gitu loh maksudnya. Tapi orang lain memandangkan, alah kamu aja habis bangkrut, habis rugi, tolong orang. Yang ada orang ditipu sama kamu gitu. Jadi itu mindset umum orang seperti itu. Cara pandang umum orang seperti itu. Tapi tadi karena saya pengen motivasi tingginya untuk melayani, untuk bisa membantu, kondisi apapun saya bilang waktu itu, saya mencoba sedikit membantu. Karena apa? Saya tuh butuh. Ketika saya bantu orang, Allah tuh ngebantu kita. Gitu. Yang kedua, inner motivation. Gitu. Itu yang jadi pertanyaan bahwa ketika kita ngajarin orang, makanya ada istilah bagi saya ya, teman-teman, kalau teman-teman, mohon maaf, saya bilang, teman-teman, kalau teman-teman yang hutangnya jutaan, datang ke orang yang hutangnya puluhan juta. Kalau yang puluhan juta, datang ke orang yang hutangnya seratusan juta. Kalau orang yang ratusan juta, datang ke orang hutangnya ke miliaran. Artinya apa? Kalau sama-sama berkumpul dengan 1 juta, 2 juta, 3 juta misalnya, dengan sama-sama yang hutang segitu, nangis bareng. Karena solusinya sama-sama, belum tahu. Tapi kalau kita yang jutaan datang ke belasan juta, bisa jadi sih dia menyelesaikan hutang-hutang yang seperti itu, atau kebangkrutan yang lebih kecil gitu. Nah, jadi inner motivation itu. Nah, yang ketiga adalah dorongan dari dalam itu adalah respon. Respon kita itu respon yang bagaimana nih? Sederhananya gini, selama ini nih kita kalau dapat ujian, kalau dapat kesusahan, respon pertama kali kita tuh gimana? Ada orang yang respon ketika dapat ujian, dia justru malah nyalahin orang lain, cari kambing hitam. Tapi kalau dia dapat kesyukuran, dapat nikmat, dapat profit gede, dia akan pertama kali mendarahkan dirinya, hatinya gitu loh. Makanya ini respon. Gimana kasih ini masuk ke dalam dorongan dari dalam diri. Nah, istilah dalam dalam umum sosial atau dalam perdagangan gitu, ada dua hal yang nggak bisa kita ubah gitu. Apa? Penilaian orang lain, omongan orang lain, nggak bisa kita kontrol ya. Sorry, ada dua hal yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita tutup, adalah penilaian orang lain, kemudian istilahnya komplainan mungkin customer gitu ya, itu nggak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Respon diri kita terhadap komplainan tersebut, atau terhadap lain. Kalau kita sama-sama responnya tegang, sama-sama responnya marah, ya apa bedanya? Tapi kalau kita nggak kuat, saya bilang ada satu hal yang bisa kita tutup. Apa? Kita tutup telinga kita, ya udah kita dengerin aja, sabar. Jadi 2-2-1. Dua hal yang nggak bisa kita kontrol, yaitu penilaian orang, kemudian yang bisa kita kontrol gitu. Sikap kita itu yang bisa kita kontrol. Satu hal yang kalau kita udah enak banget gitu, aduh, saya udah nggak kuat, ya udah sabarin aja lah, tutup telinga, tutup mata, udah pura-pura aja nggak tahu. Kalau kita udah nggak udah nggak bisa banget untuk memberikan solusi gitu. Nah, jadi teman-teman, 3 yang tadi gitu ya, grow, mentalnya bertumbuh, mindsetnya bertumbuh gitu kan, kemudian inner motivasi dari dalam diri kita gitu. Ini saya bilang ini tergantung background dari kita masing-masing, tergantung background dari mungkin selama ini kita nih gitu loh, interaksinya sama siapa, itu yang memberikan kita ruang-ruang pribadi kita yang sekarang. Kemudian yang ketiga respons. Yang keempat itu solutif. Nah, solutif itu maksudnya apa? Solutif itu kalau seorang pengusaha sebetulnya dia itu sedang
nolong orang lain tapi dibayar. Itu kan memberi solusi. Makanya bedakan, mohon maaf teman-teman, kalau sedang berjualan sama sedang berkegiatan sosial donasi gitu loh. Jadi jangan campur adukan. Kalau jualan ya memang kita cari untung, kalau sosial ya memang kita akan sosial. Jangan sampai udahlah misalnya sama saudara, kamu kan saudara saya, udah ini aja gratis aja. Harusnya gitu loh. Kalau saudara dikasih lebih atau minimal nggak ditawar gitu. Karena apa? Dia memberi solusi. Bisa jadi orang yang menawarkan barang ke dia itu lagi butuh duit buat beli susu anaknya atau lagi butuh uang untuk berobat misalnya dianya sendiri atau istrinya. Jadi ada kebutuhan mendesak mungkin gitu loh. Makanya tadi kita jadi pribadi yang solutif. Misal, aduh, saya susah nih. Nah, tadi jangan ngomong susah ya. Ini tantangannya nih untuk menggait ibu-ibu pengajian bakal bagian jadi dari pas kurma udah mentok sana sini. Nah, mentok juga diganti. Udah usaha maksimal tapi belum bisa. Nah, belum bisa gitu ya. Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Gimana ya caranya? Nah, kalau pribadi solusi nyari tuh caranya muter teng gitu. Oh, mungkin kita ke situ tuh nggak kita kasih tester dulu. Oh, mungkin pas kita ke situ lagi tanggal tua gitu misalnya. Oh, mungkin pas kita lagi ke situ pas banget jamaahnya sedikit, belum banyak. Jadi cari solusi. Makanya untuk solusi ini ada 3 hal katanya. Kumpulkan informasi itu secara benar, kemudian secara akurat dan secara lengkap, sehingga kita bisa memberikan solusi pada itu. Makanya saya sendiri kalau misal pengen ngisi di sebuah tempat atau pengen ya seperti inilah, saya akan mengumpulkan informasi dulu yang benar, akurat, dan lengkap. Karena apa? Bisa jadi itu materinya disesuaikan. Gitu. Dia pengen materinya apa, tapi kita improve materinya. Oh, cocoknya seperti ini, solusinya seperti ini, kayak gitu. Sehingga mungkin yang diharapkan ini, tapi bagi saya cocoknya yang seperti ini. Ya kayak sekarang saya bilang, ini cocoknya seperti ini nih. Yang paling penting kita sentuh mindsetnya dulu. Nah, yang keempat tadi mindsetnya mindset solutif. Mindset solutif itu mindset yang kita tuh pengen memberi sebuah solusi. Walau mungkin ekspektasi orang tinggi, tapi kita tetap memberi solusi. Gitu. Kayak kemarin ada beberapa orang yang istilahnya datang ke saya gitu ya. Kang, mohon maaf, saya pengen hutang segini. Saya bilang, punten, saya sekarang sudah tidak menghutangi lagi karena permasalahan di hutang itu kadang ya saya jelasin bla 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 bla. Tapi mohon maaf ya, saya hanya bisa memberikan saja, memberi segini ya, ini mah bukan hutang. Nah, artinya kayak gitu. Walaupun kita tidak bisa memberi ekspektasi yang dia harapkan, tapi kita memberi solusi. Pada saat itu bisa jadi dia dengan yang kita beri itu butuh gitu loh, dan dia langsung pakai. Nah, jadi itu yang sering saya terapkan. Artinya, wis pokoknya nggak ada yang nggak bisa dikasih solusi, pasti ada solusinya. Mungkin kita belum ketemu aja. Nah, secara tadi kita nyantolinnya ke spiritual, solusi spiritual yang paling tinggi level perubahannya, maka teman-teman kita semua termasuk saya lagi nasihatin juga gitu loh. Jangan lupa juga solusi yang paling pertama itu coba deh kalau kita lagi sholat sujudnya dilamain. Kalau kita lagi sholat sunnah malam hari, tahajud ataupun sholat hajat dan lain sebagainya, coba doanya dipanjangin, nangisnya dipanjangin kayak gitu. Itu bagian dari supaya kita juga memiliki solusi itu. Karena apa, teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Entrepreneur itu bukan bentuknya kita dagang, tapi entrepreneur itu lebih kepada soul sebenarnya, pada jiwa kita.
saya menemukan banyak yang ya dia pedagang gitu loh, belum entrepreneur, belum kalau ini pengusaha. Gitu. Ada beberapa, saya juga kenal beberapa teman gitu ya yang dia itu di instansi atau dia itu masih ya mungkin masih kerja sama orang lain atau masih dan lain sebagainya, tapi dia mindsetnya udah dapet banget nih gitu. Jadi sehingga itu soul ya, jiwa kita menjadi pribadi yang tadi solutif. Yang kelima terakhir adalah menjadi kreatif. Artinya kreatif itu kere tapi aktif. ya kadang kreatif itu betul kere tapi aktif. Artinya gini, kere tapi aktif sederhananya lah guyonannya gitu. Untuk kesana itu butuh kos segini gitu loh. Tapi kita bisa bisa membuat skema supaya kos itu atau biaya itu lebih murah, lebih terjangkau. Ya kayak gini nih, salah satunya kreatif itu ya Zoom ini. Dulu mungkin nggak laku Zoom, setelah adanya COVID laku banget. Karena apa? Kita bisa bertemu, kita bisa tatap wajah, kita bisa meeting gitu ya online. Walaupun nggak harus ketemu, walaupun nggak harus ke sana. Kalau ke sana kan biayanya berapa? Nah sama kita juga gitu. Bisa jadi mungkin untuk budget misalnya marketing untuk ke sana itu besar gitu loh, mengeluarkan spending yang besar. Tapi kita bisa mensimulasikan, bisa menskemakan gitu loh. Nah makanya kreatif itu sebetulnya ya kalau saya boleh utarakan gitu, kreatif itu adalah gimana kita bisa memodelkan tuh, kita bisa memodelkan sebuah ide atau sebuah opportunity atau bahkan sebuah masalah. Kalau kita bisa memodelkan itu, maka di situ akan ada simulasi. Oh, kalau saya dengan cara ini kayaknya kurang efektif deh, biayanya besar. Ya udah saya dengan cara ini. Kayak gitu. Jadi kreatif itu akan dari segi biaya misalnya akan lebih menghemat biaya. Dari segi pendekatan kepada konsumen gitu ya, akan lebih bisa menyentuh mereka. Yang lain misalnya tadi ada satu ibu-ibu misalnya, dia menyentuhnya pengajian. Bapak-bapak nggak kalah gitu loh. Dia datang juga ke bapak-bapak pengajian gitu kan. Dia nawarin, dia dengan cara yang gokil lah ibaratnya kayak gitu, nawarin supaya dia join atau gabung di Paskurma misalnya kayak gitu. Sehingga ide-ide kreatif ini munculnya dari mana? Nah, itu kan pertanyaannya. Ide kreatif itu munculnya nggak usah jauh-jauh. Dari ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Jadi jiwa-jiwa kreatif tuh dari situ, amati, tiru, dan modifikasi. Makanya hal ini yang menjadi ada istilah tidak ada ide baru, hanya ada ide modifikasi atau pengembangan dan lain sebagainya gitu. Sehingga bisa jadi itu membuat kita lebih bisa banyak, yang keempat tadi, banyak solusi yang ditawarkan untuk para customer kayak gitu. Nah jadi inner motivasi itu ya datang dari dalam diri. Yang pertama grow, kita pengen, kemudian inner motivasi dalam dirinya kuat, pokoknya insya Allah nggak ada yang nggak mungkin gitu, istiqomah kita untuk menuju kepada goal kita masing-masing. Kemudian respon diri kita terhadap masalah, terhadap konsumen gitulah. Kemudian kita jadi bagian dari solusi mereka, solutif, dan yang terakhir adalah kita kreatif. Nah, yang berikutnya adalah dorongan dari luar. Nah, ini dorongan dari luar adalah outer mindset, atau dorongan dari luar untuk maju.
Yang pertama, manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu manusia itu. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Maka jangan putus silaturahim dan membangun titik-titik jaringan. Itu yang pertama. Jangan putus silaturahim dan membangun titik-titik jaringan. Nah, untuk membangun titik-titik jaringan, ini kan tadi, kalau kita nggak pakai cara yang kreatif, maka mungkin kalau kita waktunya bebas sih nggak masalah. Kita bisa datengin, kita bisa silaturahimin. Tapi datang silaturahim itu juga kan butuh kos, butuh biaya, butuh waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Makanya ada sisi kreatifnya. Gimana caranya, misalnya kita untuk apa istilahnya mendapatkan gathering banyak data, tapi kita nggak perlu ke sana. Ya bisa jadi kita gabung ke komunitas, kemudian kita save nomornya komunitas, kemudian kita menyapa, say hello dan lain sebagainya gitu. Sehingga kalau saya sendiri di HP itu ya yang selalu saya bilang, di HP itu komunitas banyak, kadang ada yang invite, ada yang masuk sendiri dan lain sebagainya. Sehingga ya udah, selama RAM-nya masih mampu, saya bilang saya nggak akan live gitu, kecuali memang komunitasnya bukan komunitas yang kita kenal, bukan komunitas yang nggak baik lah, intinya kayak gitu. Jadi silaturahim ini sekarang zamannya bukan hanya secara face to face atau fisik, tapi kita bisa masuk atau minta ke orang lain untuk dimasukkan ke grup-grup yang mungkin potensial jadi customer kita, potensial jadi agen, jadi reseller dan lain sebagainya. Nah, makanya mungkin kalau HP-nya udah ngehang, berarti dagangnya harus lebih dipergiat jualannya gitu, supaya beli HP yang baru. Nah, kayak gitu. Yang RAM-nya lebih gede kayak gitu. Nah, dorongan dari luar itu tadi kita pengen silaturahim itu, pengen dapat wasilah berkat dari silaturahim itu. Kemudian yang kedua, dorongan dari luar apa? Kita tuh bukan orang yang kerja sendiri, alias Superman. Kita itu super team. Mindset kita itu super team. Oh, ya siapapun kita, mindset super team. Saya sendiri juga sama. Saya super team gitu loh. Bukan, pokoknya semua saya. Nggak masalah sih kalau kita masih bisa gitu. Tapi pada titik tertentu kita harus punya mindset. Dorongan dari luarnya adalah kita pengen jadi tim yang bagus, pengen punya tim yang solid, pengen punya tim yang super tim itu semampu kita dulu kayak gitu. Makanya kenapa super tim itu perlu? Karena super tim itu sama-sama kita pengen sukses. Ya kita itu pengen sukses bareng-bareng untuk tadi yang mindset yang pertama, grow, untuk bertumbuh, untuk kita bisa lebih memberi manfaat banyak buat orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, dorongan dari luar adalah dorongan apa? Dorongan kita mesti wajib nambah ilmu gitu. Karena apa? Bisa jadi kayak namanya manusia, sering lupanya, jarang ingatnya gitu loh. Sehingga acara-acara yang kayak gini, entah belajar dari siapapun gitu, itulah salah satu mindset kita dari luar untuk input diri kita gitu. Karena kita nggak mungkin kita sendiri yang mengandalkan kemampuan ilmu dari saya. Bahkan saya bilang ketika ngisi di titik tertentu gitu ya, bahkan di pesantren, kemudian sama santri dan sebagainya, justru saya sendiri ini lagi belajar tentang kehidupan pesantren. Saya bilang yang pesantren sekarang, belajar, saya mengunjungi teman-teman disabilitas, belajar bagaimana mereka dengan kondisi yang terbatas, tapi perjuangannya, tapi pantang menyerahnya, dan dia tidak minta-minta, bahkan mereka ada yang jualan, naik motor roda 3 gitu loh, bahkan ada yang pakai kaki palsu untuk untuk berjualan dan lain sebagainya, banyak hal. Itu saya bilang dengan saya hadir ke situ saja itu nambah ilmu buat saya. Yang paling penting saya harus lebih bersyukur, saya harus lebih rajin lagi jualannya,
saya harus jadi pengusaha yang jujur, yang benar, agar orang makin percaya sama kita. Buktinya apa? Mereka yang teman-teman kalangan dari disabilitas juga luar biasa perjuangannya dan dipercaya sama orang-orang. Ada yang nitipkan barang, ada yang dia itu jualan barang yang orang lain, tapi dia percaya. Nah, jadi seperti itu. Nah, inner dan outer mindset itu intinya mesti menginternalisasi dalam diri kita. Karena apa? Yang paling penting kita itu setelah mendapatkan itu semua, kita mencoba untuk mengaplikasikannya. Ketika mencoba untuk membumikan di dalam diri kita dan menginternalisasi atau menginstal di dalam diri kita gitu. Sehingga tujuan goal kita, misalnya di Pas Kurma, saya pengen jualan sekian ribu piece, saya pengen jualan sekian puluh ribu piece, atau saya pengen ngegayat sekian ribu agen, sekian ratus reseller dan lain sebagainya. Itu tuh udah ada gitu. Dan menuju ke sananya dari tangga-tangga yang sekarang yang dimulai gitu. Makanya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mulai dari sekarang disetting lagi mindsetnya gitu loh. Apakah kita tadinya bukan udahlah seadanya aja, dari ya udah sekarang bismillah mindset saya harus grow. Udahlah seadanya aja lah kita jualannya. Sekarang lebih kreatif lagi. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak jualan di WA, saya saranin, saya bilang, tolong deh, kalau kotak WA-nya dibanyakin di atas 3.000, bahkan kalau perlu ya 5.000 atau 10.000 misalnya, kalau RAM HP-nya kuat. Karena apa? Yaitu modal penting daripada kuotanya dipakai misalnya untuk nonton misalnya. Itu di modal penting untuk tadi silaturahim, dorongan dari luarnya untuk majunya tuh silaturahim, kemudian say hey, kemudian menawarkan produk-produk kita gitu loh. Sama, saya juga masih melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Artinya pada titik tertentu yang kita harus apa, kita ada komplainan yang masuk langsung ke kita gitu. Ya kita langsung gitu. Artinya kadang ada hal yang sekarang itu no boundaries, tidak ada batasan. Kadang mereka itu customer lebih senang terhadap kitanya langsung, misalnya walaupun kita udah punya tim, ya kita layani. Karena tadi saya pengen jadi pribadi yang solutif, gitu loh. Dorongan dari dalam dirinya, inner mindset-nya gitu. Sehingga ya walaupun ada customer service, misalnya walaupun ada tim yang handle di lapangan, kalau dianya langsung ke kita, ya kita beri sebisa mungkin gitu solusi bagi kekecewaan dia seperti itu. Nah, saya review lagi. Yang pertama adalah level perubahannya, kita nyantolin yuk sama-sama ke level perubahan spiritual. Artinya spiritual di install di dalam diri kita itu sikapnya, jiwanya kita itu jiwa spiritual. Yang mana segala sesuatu, oke lah, kita langsung gaetkan kepada Tuhan, kita cari literatur, kita cari hadis-hadis atau Al-Quran yang bisa jadi solusi penyemangat buat kita terhadap masalah kita apa. Kemudian untuk yang inner mindset-nya, kita mindset bertumbuh, grow, kemudian inner motivation dari dalam diri kita. Buat masa. Kemudian yang ketiga, respon diri kita itu betul benar terhadap sebuah masalah. Kita bagian dari solusi, menjadi pribadi yang solutif gitu. Kemudian dibungkus dengan semua itu dengan kita yang kelima, kreatif dalam menyapa orang, kreatif dalam menjual apa yang sedang kita usahakan gitu loh. Dan mindset dari luar itu, dorongan dari luar untuk majunya, kita tuh makhluk sosial. Kita butuh silaturahim. Kita butuh itu membentuk jaringan-jaringan. Makanya tips sederhananya, kalau kita nih jadi orang malas-malas banget, tadi saya bilang, ya udah perbanyak grup aja deh.
grup WA tapi yang bermanfaat itu diperhatikan tuh karakteristik masing-masing orang di dalam grup itu. Siapa tahu dia itu bisa menjadi partner kita. Memang nggak semua sih, tapi ya bisa jadi gitu loh. Karena itu yang saya sendiri sudah praktekkan. Gitu loh. Kemudian kita itu bukan Superman, kita super team. Sehingga kita bisa maju bersama-sama. Dan jangan lupa yang ketiga, kita harus nambah banyak ilmu. Nah, makanya tadi dengan silaturahim itu sebenarnya kita dapat banyak ilmu dari luar gitu. Itu Bapak Ibu teman-teman semuanya yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan nggak puas kita langsung ke tanya jawab aja, yang mana boleh apapun ya nanya gitu, termasuk tentang teknis gitu, teknis tentang bisnisnya dan lain sebagainya. Kalau saya bisa bantu ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa bantu. Kalau enggak, ya insya Allah saya carikan solusi yang lain. Dan ini tantangan bagi seorang mentor supaya memberikan setiap solusi yang visible, masuk akal, dan ya mungkin nggak mudah kayak gitu, tapi berdampak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman, atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Faisal nih atas materi yang luar biasa ya, padat ya. Kayak ini kalau bahasanya mah daging semua nih, harus kita kupas ya. Materi yang diberikan oleh Kang Faisal tadi. Yang tentunya tadi sedikit ya, salah satu yang menurut anak penting ya, ketika kita ya sebetulnya apapun yang kita lakukan ketika didasari dengan dasar spiritual, insya Allah akan banyak kemudahan gitu. Ya begitu pula dalam hal berbisnis ataupun berwirausaha, ya maka tadi betul apa yang Kang Faisal, maka sisi spiritual itulah yang harus kita kedepankan. Ya tentunya sesuai dengan dasar yang pertama, yaitu ya sesuai dengan hadis yang pertama ya, terkait dengan niat, innamal a'malu binniyat itu. Ya ini yang akan menjadi penentu buat kita ke depan dalam hal ketika kita berusaha, berwirausaha ataupun kita berbisnis seperti itu. Oke, baik, tidak banyak yang mungkin nanti saya sampaikan. Tadi sudah sama-sama kita menyimak materi dari Kang Faisal. Barangkali ada sahabat-sahabat atau teman-teman yang akan bertanya, silakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu ya, bisa raise hand ataupun bisa langsung saja bertanya ke Kang Faisal. Silakan. Nanya di luar materi juga boleh, Bapak Ibu semuanya, Kang Soleh. Ya, siap. Bagaimana cara melunasi hutang juga boleh katanya. Boleh. Iya. Boleh. Baik, silakan. Teman-teman, sahabat-sahabat, barangkali ada yang mau bertanya ke Kang Faisal, silakan. Halo. Nah, boleh dijawab tuh tadi tuh, bagaimana cara melunasi hutang versi saya, boleh? Nah, siap. Ya sejujurnya gini, saya perlu klarifikasi dulu ya. Artinya alhamdulillah saya pribadi sendiri dari awal nggak punya utang ke bank ya. Ke bank itu nggak punya, artinya lembaga peminjaman gitu ya. Dari awal, karena ya yang pertama waktu dulu belum tahu ilmunya, ya memang nggak mau aja gitu. Tapi pas sudah tahu ilmunya ya makin nggak mau gitu. Jadi teman-teman, untuk cara melunasi utang gitu ya. Ya kalau ini saya bicara tentang umumnya dulu. Kalau tentang umumnya pasti minjem ke bank, kemudian atau minjem ke lembaga keuangan dan lain sebagainya. Itu secara umumnya seperti itu. Yang kedua gitu, ini masih semi umum. Semi umum itu artinya bisa jadi ada yang melakukan. Yang kedua itu mungkin pinjam ke keluarga untuk lunasin. Ini kita ngomong
rasional dulu. Minum buat keluarga untuk lunasin. Karena apa? Ya bisa jadi temponya nggak cepat untuk lunasinnya. Nah, atau yang ketiga itu dengan cara kita berbisnis. Tapi bisnisnya apa? Nah, ini dia. Bisnisnya, teman-teman, cari yang marginnya itu besar dan variatif. Gitu loh. Cari yang marginnya besar dan variatif, artinya apa? Nggak single produk. Misalnya, oke, mas kurma, jenis mas kurma apa aja kita jual. Kalau nanti ada varian-varian baru gitu. Nah, itu yang yang banyak itu tadi kita nempatin titik-titik atau not-not yang tadi saya bilang, banyakin mitra-mitra kita. Atau yang terakhir, kalau kita utangnya di perorangan misalnya, atau ya pokoknya mohon maaf mungkin di Batak-Batak di rentenir gitu ya, ya mungkin bisa minta penangguhan lah, bisa minta lobby-lobby dan lain sebagainya gitu. Yang pasti yang sering saya saranin adalah tadi cari produk-produk yang marginnya tinggi, marginnya besar, itu bisa menarik banyak keuntungan buat kita gitu, dan itu bisa bagian dari untuk mengembalikan hutang kita. Dan jangan sampai habis ini utang lagi nutup ini, ya itu maksudnya nggak selesai. Karena ada beberapa kasus juga yang sampai ke saya, bahkan sudah tentang ini tadi dia utang di rentenir gitu, tapi di lobby akhirnya di hold tuh artinya apa? Diberhentikan, udah kamu udah ada niat baik, sisa segini nggak diterusin, artinya apa? Bayarnya cuma segini aja, bunga berjalan sekarangnya nggak bayar. Nah kayak gitu. Jadi apa istilahnya, yaitu 4 hal yang selalu saya bilang gitu ya. Ini tapi itu saya nggak saranin kalau yang di luar dari yang berbisnis dengan dengan margin tinggi gitu. Bahkan saya bilang kalau mau jadi broker properti di berbagai properti gitu, atau jadi misalnya kepanjangan tangan siapa untuk menjual barang-barang mewah, itu kan lumayan fee-nya dan lain sebagainya. Jadi sah-sah aja kayak gitu. Oke, lanjut aja Kang, pertanyaan Kang. Oke, siap. Ini ada yang bertanya. Yang pertama dari Teh Anissa Disi, bagaimana mengatasi mood posting status buat jualan? Nah, ya jadi ini masuk ke tadi mindset yang ke-6 ya, kreatif ya. Ya yang kelima kreatif nih, kreatif. Jadi mohon maaf, apa tadi? Teh Ani ya? Ya, Anis. Teh Anis. Anissa. Ya, Teh Anis, saya saranin kita ada waktu khusus ya. Kalau kita nggak terbiasa nih ya, kita ada waktu khusus untuk kita menyiapkan postingan kita selama 1 minggu. Minimal 1 atau 2 jam deh. Nah, postingannya itu bisa berupa ya gambar, tulisan, video, dan lain sebagainya. Tapi konsepnya gini nih, konsepnya selama 1 minggu itu kita nyiapkan waktu khusus untuk hari Senin posting tentang apa, Selasa posting tentang apa, sampai Sabtu lah artinya. Ngambil sudut pandangnya berbeda-beda. Misalnya ngambil sudut pandangnya itu tentang hari Senin tentang keluarga, hari Selasa tentang fakta sosial, hari Rebo tentang kesehatan misalnya. Contoh sederhananya gini, posting di sebagainya. Hari Senin misalnya tentang keluarga, postingnya pas kurma adalah minuman cocok untuk keluarga. Atau ceritain, keluarga saya sebelumnya menggunakan minuman biasa yang mungkin banyak bla 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 bla. Tapi setelah menggunakan pas kurma, alhamdulillah ya, gitu. Keluarga saya makin terjaga kesehatannya, makin bisa untuk makan
terpola. Itu untuk Senin. Untuk Selasa ada lagi beda tadi tentang faktor sosial. Dilihat kandungan gizinya. Ini loh kandungan gizi beras kurma dibandingkan dengan produk X misalnya seperti ini. Tuh hari Selasa. Hari Rabunya tadi tentang tentang faktor sosial, tentang kesehatan. Di dunia ini orang yang mengidap kanker gini. Datanya diiniin gitu loh. Atau dan lain-lain. Itu ujung-ujungnya Mas Kurma nih apa nih? Ada solusi nggak terhadap penyakit tersebut? Membantu gitu. Nah tadi solusi membantu untuk meringankan gejala tersebut. Jadi kalau kita menyediakan waktu, kalau nggak terbiasa ya, menyediakan waktu 1, 2, atau 3 jam misalnya untuk posting selama seminggu, itu saya rasa nggak masalah. Apalagi mohon maaf kalau males banget, saya sendiri juga kayak gitu. Kalau males banget kita tulis dulu di note, tek gitu. Misalnya nulis saya akan posting ini di hari ini. Jadi nanti pas hari itu kalau kita lupa bisa kita lihat tuh di note tuh. Note HP kan ada tuh ya yang install aja lah di apps gitu banyak. Jadi sehingga kita tuh tahu, oh iya ya betul juga nih, saya belum posting ini. Nah jadi setiap harinya beda-beda gitu. Jangan flat tentang ceritain hard selling terus, tapi kita cerita tentang kehidupan sehari-hari kita juga bisa. Kayak emak-emak lagi masak di dapur. Oh, bapak-bapaknya pengen segera, ya udah akhirnya kita bukakan Mas Kurma sambil diaduk di video gitu. Sekarang mah udah gampang lah. Pakai gambar atau video gitu loh. Tapi temanya tadi beda-beda, tentang keluarga, tentang kesehatan, kemudian tentang rumah tangga, tentang kandungan gizinya, kemudian tentang fakta sosial di lapangan, kemudian apalagi tentang, makanya sudut pandang aja. Ini tergantung sudut pandang kita. Nah makanya tadi butuh waktu 1, 2, atau 3 jam tuh kalau kita belum terbiasa, kita bisa ngira-ngira sudut pandang kita nih, temanya nih apa gitu loh. Iklan pada hari tersebut tuh, temanya tuh apa iklannya. Kan coba kita lihat ya, mohon maaf ini saya sebut merek gitu. Misalnya iklan McD misalnya. Itu temanya dia kan iklan tentang keluarga. Ada lagi yang lain temanya apa, tentang keceriaan misalnya. Tentang anak kecil misalnya kayak gitu. Nah, makanya itu bisa dibuat tiap hari itu tema tentang apa. Nah, kita sambil evaluasi yang orang suka, yang orang nanti itu atensi ya, perhatian minimal misalnya like-nya banyak. Itu tentang apa ya? Nah, makanya mohon maaf kemarin CFW misalnya. Karena ketika viral orang-orang pada ke situ semua. Karena memang lagi viralnya itu gitu loh. Yang ceritanya Fashion Week gitu. Sudut pandangnya iklannya lewat situ. Bahkan banyak kan brand-brand pandang iklan di situ gitu. Itu sudut pandangnya ke situ iklannya. Angle-nya tuh. Sehingga akan mencuri perhatian orang gitu. Jadi insya Allah menurut saya sih kalau kita udah terbiasa gitu ya menuliskan misalnya 1, 2, atau 3 jam khusus untuk preparation seminggu, nanti pada akhirnya walaupun dadakan itu kita biasa gitu, artinya sudah ada yang deliver yang pengen saya sampaikan tuh sudut pandangnya apa, sudut pandangnya tentang misalnya tadi tentang kesehatan kah, tentang keluarga kah, tentang kandungan gizinya kah, tentang ya gampang cara nyeduhnya gitu. Jadi itu yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Bahkan dulu ya saya pernah menyiapkan untuk iklan itu untuk sebulan gitu. Jadi saya nyiapkan 1 hari khusus untuk iklan sebulan dulu pada saat awal-awal gitu ya. Karena yang paling penting kita latihan untuk nulis iklan itu, karena iklan kan copywriting ya, untuk menulis iklannya itu gitu. Kemampuan kreativitas kita tadi ada ngomong critical thinking kita untuk menuliskan iklan tersebut. Dan itu perlu latihan sih memang. Kayak saran saya balik lagi tadi untuk latihan untuk iklan seminggu,
adain waktu khusus 1, 2, atau 3 jam untuk menyiapkan. Nah, bisa di komputer, bisa di note HP, dan itu akan dikeluarkan tanggal berapa, tanggal berapa. Misalnya nanti akan menuju hari kemerdekaan, nah iklannya tentang hari kemerdekaan, tapi di punchline kan kalau bahasa komedian itu promosi pas kurma kayak gitu. Siap, makasih nih Kang Faisal. Ya tentunya di kita juga alhamdulillah ini dari official juga senantiasa membuat konten-konten yang untuk kita bisa publish ke masyarakat. Nih alhamdulillah nih ada fasilitas konten yang hampir tiap hari dari official membuatnya gitu. Nah, tinggal mungkin nanti bagaimana dari official juga bisa tadi ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Faisal, tema-temanya biar menarik. Oke, yang kedua nih Kang Faisal, Bismillah saya mau bertanya perihal sikap critical thinking. Apakah termasuk dalam mindset entrepreneur yang Yang critical thinking itu masuk dari solusi itu. Ketika kita berpikir kritis, maka kita bakal nemu solusi gitu loh. Istilah profesor, saya ketemu Profesor Hendrajit namanya. Dia memang pakar dalam sosial dan pakar dalam political people political lah, pokoknya politik masyarakat gitu. Dia nyebutin 3 malah. KIK kreatif, inovatif, sama kritikal kata dia. Ini yang mendorong seseorang itu sukses kata dia. Makanya saya ngambil solutif itu ya tadi. Solutif itu bagian dari 2 ini nih, inovatif kemudian kritikal gitu. Sehingga itu masuk kalau kita mempunyai critical thinking yang tinggi bakalan jadi pemberi solusi juga yang bisa memberi solusi walau solusinya itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, betul tadi critical thinking masuk dari solusi itu. Akhirnya ujungnya memberi solusi. Karena apa? Kalau kita nggak berpikir kritis, solusi nggak akan datang. Oke. Itu ya. Ya, oke. Berarti masuk ke jiwa entrepreneur ya untuk Oke, lanjut ada satu lagi. Assalamualaikum, saya mau bertanya, minta kisi-kisinya agar kita bisa tetap berpikir positif. Terkadang kita sudah selalu berpikir positif, ya, selalu datang yang negatif. Ya, ini dari Azrian. Ya, secara manusiawi sadar bahwa kita memang ya kan dalam Al-Quran juga jelas kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu kan. Kita diilhamkan ke sifat takwa dan juga sebaliknya gitu. Jadi memang sangat sadar betul gitu. Sangat menyadari betul bahwa betul ada sifat-sifat negatif dalam diri kita. Makanya tadi yang paling pertama itu kan saya ungkapkan gitu, grow mindset. Grow mindset adalah mindset yang ya tadi bertumbuh. Maksudnya adalah kalau kita senantiasa berpikir negatif, maka bisa jadi kita tidak menjadi orang yang bertumbuh gitu loh, atau scale up bahasa bisnisnya gitu. Ya belum apa-apa kita ngerasa udah nggak bisa. Kalau belum apa-apa kita udah mencurigai orang. Makanya istilah saya gini, dalam hal pergaulan, dalam hal jualan gitu ya, pasti ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Dan kita berpikir negatif, dia kenapa sih nggak suka? Nah, kalau sebaiknya diganti gitu lah. Bisa jadi yang nggak suka itu ada 5, tapi yang suka sama kita itu ada 95. Jadi kita lebih banyak energinya adalah energi yang positif. Memikirkan yang 95 ini, bukan yang 5. Kadang kita ada satu orang yang nggak suka sama kita, malah kita pikirin terus. Ya banyak yang orang sama kita nggak dipikirin, kebalik. Nah, untuk menangkal jiwa negatif itu,
Salah satunya, kalau saya sendiri ya senantiasa berhusnuzon. Memang susah, tantangan bukan susah, tantangannya di situ. Tapi yang saya rasain ketika kita berhusnuzon, walaupun ada pikiran negatif, walaupun ada gangguan-gangguan yang negatif, ya enjoy aja gitu. Enjoy itu bisa jadi mungkin kalau interaksi sama orang kita ngerasanya kita dimanfaatin, tapi saya bilang lagi dimanfaatinnya masih dalam batas kewajaran untuk hal kebaikan, it's no problem. Hitung-hitung kita bisa membantu mereka. Dan ini kejadian gitu, artinya ada ya ibaratnya ya mungkin nggak suka ya sama saya sendiri gitu, tapi saya tetap berusaha pada dia, tetap datang, tetap berpikir positif. Dia tuh mungkin lagi ada masalah tentang keluarganya atau tentang pribadinya. Ya alhamdulillah, lama kelamaan jadi kawan, lama kelamaan sama-sama berpikir positif. Memang penuh tantangan gitu. Ya ada, ya itu tadi penuh tantangannya kita. Prinsip saya, kalau kita pengen orang lain percaya sama kita, kita ngasih kepercayaan kepada mereka. Kalau orang lain pengen loyal sama kita, saya harus loyal kepada mereka. Ini yang Agim ajarkan juga ketika dulu. Tidak kesetiaan tanpa kesetiaan. Tiada kepercayaan tanpa kepercayaan. Gitu. Tapi bingkainya tadi husnuzon itu. Sama kayak misalnya ada komplainan dari customer, mungkin saya bilang ini fakta gitu sama tim, terima aja dulu, nggak usah ngelawan balik, nggak usah berpikir negatif kepada mereka. Mungkin saya bilang, mungkin mereka ngomong kayak gitu, komplain kayak gitu, bahasa cinta yang lain kepada kita, karena saking keselnya gitu loh dia, jadi bahasanya kayak gitu. Dan ada di dalam pikiran dia, otak dia, ya itu gitu kan keluar gitu. Kamu respon, ya, alhamdulillah di treatment, kemudian kita ya welcoming terus gitu ya menjadi loyal, salah satu menjadi pelanggan setia kita sekarang. Bukan malah kita jauhin, kita berpikir negatif terhadap dia. Ya ini in case itu mungkin berbeda-beda ya. Makanya balik lagi ke diri kitanya pengen yang kayak gimana. Kalau saya udah menyetelkan bahwa inner motivation saya melayani. Jiwanya jiwa pelayan. Nggak ada bos-bosan lah, walaupun pemilik bisnis, tapi ya bismillah saya melayani juga seperti itu. Gitu. Siap. Berarti intinya kita harus senantiasa berhusnuzon ya. Insya Allah itu akan menguatkan kita ya dalam kondisi atau situasi apapun. Oke, ini ada Tata mulai banyak nih. Kita batasi terakhir yang ini ya. Terakhir ini untuk pertanyaannya terkait dengan status, apakah banyak sekalian yang baik itu atau memang sedikit postingannya gitu. Kan kadang orang status itu temanya sama terkait dengan satu produk tapi banyak gitu. Ya, atau memang yang tepat itu hanya udah cukup satu gitu, bertahap gitu. Oke. Ya. In case itu sesuai dengan kasusnya. Maksudnya gini, kita ngelihat interaksi kita di sosial media itu seperti apa. Kalau tinggi bisa beberapa gitu ya. Tapi konsepnya gini, ketika kita ngepost itu konsepnya kita pengen dikepoin dulu. Nanti dikepoin tuh undang orang untuk kepo gitu loh. Baru setelah kepo kita kasih ininya, edukasinya tadi. Baru setelah kasih edukasinya kita coba untuk closingin dia gitu. Makanya saya menyebutnya sentuh orangnya, dapatin hatinya, closingin dompetnya gitu. Sentuh orangnya,
dapatin hatinya, closingin dompetnya. Karena tadi buat mereka kepo, jangan banyak dong liatin iklan-iklan yang dia nggak nyantumin harga, tapi dia ngajak orang buat bertanya. Nah, pas bertanya itu sekaligus dua hal, kita dapat database, kita juga secara langsung tanda kutip intimasi artinya ya intim gitu, artinya menawarkan secara private kayak gitu. Jadi bisa dua hal dapatnya. Itu tergantung case-nya. Tapi minimal kepo dulu deh, buat mereka kepo dulu terhadap produk kita. Ya, gitu. Tahap awal mungkin bisa ya banyak ini ya coach ya, banyak postingan di tahap awal biar orang kepo gitu ya, baru nanti orang ada rasa penasaran, disitulah kita bisa step by step. Jangan langsung kasih to the point harganya kalau saran saya kayak gitu. Jual manfaat dulu. Lanjut, ini ada satu lagi bagus nih. Apa saja faktor yang menjadi indikator kalau bisnis yang sedang kita jalankan saat ini memang benar-benar bisnis yang tepat kita jalankan? Ya. Kita jalankan dilihat dari berbagai aspek. Bisnis tersebut bertumbuh dan masih sedikit pemainnya. Gitu. Jadi kalau sedikit pemainnya dihajar aja. Karena apa? Bisa jadi kita bagian dari pemain besarnya nanti. Gitu. Bisa jadi kita bagian dari kesuksesan bersama di situ. Gitu. Makanya saya bilang yang namanya bisnis itu adalah seni kita menjual sesuatu. Seni menjual sesuatu yang mana banyak orang yang bisa memproduksi tapi sedikit orang yang bisa berjualan. Nah, kalau kita udah bagian dari Pas Kurma dan juga ini tuh ya sangat worth it gitu loh. Kita bisa mengembangkan di daerah tersebut gitu. Nah, bisa jadi kita bisa menguasai market di situ. Makanya saya senang banget kemarin. Oh, udah ada di sini, oh berarti udah menguasai market. Ya tadi salah satunya mindset yang ini mindset dari luar gitu, makhluk sosial, silaturahim. Pas Kurma nih, mana yang tepat untuk dimasukin? Misalnya jaringan toko obat, jaringan apotek, jaringan toko-toko kesehatan lainnya, atau ibu-ibu yang fanatik pengajian dan lain sebagainya. Nah itu, kalau kita nggak bisa datang titiknya banyak, minimal kita bisa ngumpulin database mereka. Gitu. Sekarang kan saatnya kita, kalau istilah saya sih, banyak database lah. Kayak gitu. Itu untuk kita modal supaya kita itu banyak bisa menjangkau orang. Syukur-syukur mungkin teman-teman tahu tentang ilmu digital marketing, Facebook dan sebagainya, itu lebih bagus. Coba balik lagi gitu kan. Istilahnya per daerah dan beda culture masing-masing daerah itu pendekatan kayak gitu. Oke, siap. Tadi ya, bertumbuh dan masih sedikit pemain. Ini Pas Kurma pas banget nih. Kita masih insya Allah kita akan terus bertumbuh ya, Pas Kurma grow, dan pemainnya masih sedikit. Peluang nih teman-teman ya untuk bisa terus fokus istiqomah di dalam syiar Pas Kurma ya. Insya Allah kita akan sama-sama sukses di Pas Kurma. Terakhir, Kang Faisal di sini mungkin bagaimana trik ya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada saat kita menginformasikan tentang sebuah produk ya, khususnya mungkin kayak Pas Kurma ke para dokter gitu kan, yang profesional sebagai orang kesehatan. Nah, seperti apa triknya gitu untuk supaya kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita? Ya, sederhananya gini. Ceritakan saja. Kita kan mungkin sudah menikmati Pas Kurma ya. Ada perubahan dalam diri kita. Yang pertama story aja. Ceritain dulu aja.
ceritain manfaat yang sudah kita dapat di Paskurma. Baik itu manfaat secara kesehatan atau manfaat secara finance. Gitu. Ceritakan saja dulu. Ya, langkah basic banget paling pertama. Dan jangan jualan dulu. Ceritakan dulu. Jangan jualan dulu, ceritakan dulu. Yang kedua, kasih opportunity. Opportunity maksudnya apa? Dok, dengan adanya Paskurma itu, ya tadi mungkin bisa membantu pasien dokter terhadap jangka tertentu. Ya gitulah intinya, kasih opportunity dulu ke dokter atau ke medisnya gitu. Sehingga ya yang ketiga, kalau dia udah nyetel, ya pasti closing. Hanya tahap ke-1, kedua ini memang tantangannya gitu loh. Tapi yang banyak saya temukan, yang ke-1, kedua, itu kalau sudah merasakan ininya ya, manfaatnya gitu, pasti akan closing. Nah makanya pas kita datang, ceritakan yang ke-1 atau keduanya, itu sekaligus kita ngasih sampel lah buat dokternya gitu, untuk segera diminum dan ya mungkin dirasakan manfaatnya gitu. Karena apa? Kata Steve Jobs itu customer itu kadang nggak peduli harga atau kadang nggak peduli produknya apa gitu. Tapi ketika dia udah merasakan manfaat dari produk itu, pasti dia beli. Makanya itu istilah dalam iPhone kan, dia think different, ada berpikir berbeda dari yang lain. Akhirnya sekarang kan semua handphone kan nggak ada sudutnya gitu loh, pinggir-pinggirnya gitu, oval gitu kan, mirip iPhone kan. Karena dulu handphonenya kayak gitu nggak kepikiran yang lain, tapi Steve Jobs menawarkan tadi fitur-fitur yang bagus yang menyentuh emosi gitu. Nah makanya tujuan yang ke-1 dan kedua itu adalah tujuannya menyentuh emosi dia. Beda ketika kita datang, Pak, ini dong Paskurma, beli ini keren banget nih, gini. Dianya belum merasain. Nah, datang lebih enak. Alhamdulillah kok, ini buktinya. Saya yang tadinya kolesterolnya segini misalnya, dicek, dan betul gitu, maksudnya ada buktinya, apalagi bawa bukti, keren. Ini tanggal segini setelah minum Paskurma, jadi turun normal. Tadinya saya pegel-pegel gitu loh, asam urat tinggi dan lain sebagainya, kemudian dicek jadi turun. Ya bisa jadi seperti itu. Artinya evidence based. Karena memang di dalam medis harus ada evidence based. Gitu. Ya mungkin tadi ada dokter ini kan berdasarkan evidence based semua. Dan bisa jadi tadi mungkin bisa masuk pada akhirnya kalau jadi mitra bisa masuk resep mungkin, atau bisa jadi rekomendasi sebagai suplemen tambahan, suplemen vitamin, kan keren banget. Jadi kan banyak pasien yang bisa merasakan itu. Nah makanya sebenarnya dokter itu kan authority-nya tinggi, artinya dibandingkan kita yang ngomong, ketika dokter ngomong ke pasien pasti didengar gitu. Jadi authority-nya tinggi di atas kita gitu. Nah, hal kesehatan seperti itu. Ya alhamdulillah kalau udah nanti mudah-mudahan banyak partner dari dokter-dokter yang lain seperti itu. Oke, siap, makasih penjelasannya nih luar biasa. Banyak yang ditanyakan sehingga bisa menghasilkan diskusi di antara kita. Oke, selanjutnya tadi dari teman-teman sudah bertanya ya, mungkin ini juga Kang Faisal atau Coach Faisal bisa bertanya juga ke peserta. Kita ada door prize ya. Nah silakan buat pertanyaan buat teman-teman, nanti silakan yang bisa menjawab. Ada door prize yang disiapkan oleh perusahaan silakan. Iya, yang pertama tadi
istilah bahasa Inggrisnya apa kalau 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 ini apa namanya piramida yang tadi itu? Oke. Singkatannya apa? Oke, singkatan dari LCC ya. Heeh. LLC, LLC. silakan. Ada yang mau menjawab, silakan. Bukan singkatan, sorry, kepanjangan Ya. dari LLC. LLC, kepanjangan LLC, silakan. Ada? Masa moderator yang jawab? Atau diganti pertanyaannya, urutan paling bawah tadi dari LLC itu apa? Urutan yang paling bawah. Oke. Ya, boleh mau menjawab yang pertama atau yang kedua, silakan. Silakan Boleh. deh. Yang paling bawah. Kepanjangan LLC atau tadi urutan-urutan yang paling mendasar. Yang paling bawah. Silakan. Nah, betul. Official itu mah. Yang Bismillah, saya coba jawab. Oh iya, silakan. Urutan paling bawah tadi dari Pyramid LLC itu ada environment yang artinya bisa dimaknai dengan lingkungan sekitar, betul? Betul tidak, Coach? Betul. Kalau panjangannya saya lupa. Ya udah nggak apa-apa. Yang paling penting tahu maksudnya lah gitu. Iya. Level perubahan. Wah, siap. Berarti Bu dosen ya? Yang menjawab. Oke. Tidak pakai cek. Ya, Bu Suci. Ya, alhamdulillah. Oke, ada lagi? Silakan. Masih ada 2 nih, Coach. 2 pertanyaan lagi. Oke, 2 pertanyaan lagi. Apa namanya? Tadi ada berapa macam gitu loh tentang mindset yang versi saya, versi Faisal. Globalnya tadi. Oke, ada berapa macam nih? Mudah sekali nih. Ada 5. Ya, Ada 5. ini siapa yang menjawab? Itu. Sekian nama. Susi. Oh, Susi. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Sepertinya Kurang tepat. Ya. Di sini ada yang sudah menjawab nih, Coach nih. Itu. Abdi Trisulistyo. Oh, itu Abdi. 2 macam. Betul. Ya, coba disebutkan mungkin Kang Abdi apa 2 macam itu? Abdi mah orang lama itu teman saya tuh. Adik Oh kelas. gitu. Halo, apa kabar Kang Faisal? Tadi kakaknya siapa dokter? Iya, Dokter Ari. Alhamdulillah, baik. Gimana, Dik? Alhamdulillah. Ya, inner sama outer ya kalau nggak salah tadi. Inner Betul. mindset sama outer mindset. Oke. Ya, betul. Ya. Sahabat lama bertemu di Zoom kali ini ya. Iya, makanya saksi hidup itu saya jadi marbot MSU ya, dia. Iya. Dulu di kampus Kang ya. Iya. Tinggal Oke. di masjid. Luar biasa. Oke, satu lagi Kang Faisal. Satu lagi. Ya. Oke. Tadi kan saya selalu bilang apa istilahnya tentang 2 hal yang bisa kita tidak bisa kita kontrol, 2 hal yang bisa kita kontrol dan 1 hal yang bisa kita tutup. Boleh nggak dijelasin 2 hal pertama apa yang nggak bisa kita kontrol? Nah, silakan. Ada 2 hal pertama yang nggak bisa kita kontrol sama sekali. Saya Ya. Coach. Boleh. Penilaian dari orang lain Heeh. atau komplain dari orang lain. Ya, itu bisa diterapkan di bisnis juga ya. Jadi komplain kepada bisnis kita, penilaian terhadap bisnis kita, gitu. Jadi betul itu 2 hal itu. Makanya inilah yang melatar belakangi kenapa kita mesti memberikan produk itu yang terbaik buat orang. Walaupun mungkin produk kita banyak di pasaran mirip gitu atau sama, tapi kita memberikan produk yang terbaik sehingga ya itu tadi bisa meminimalisir 2 hal tersebut. Oke. Ya betul, Ustadz Sule Ya. betul.
Oke, oke. Oke, sepertinya nih sudah materi sudah kita dengarkan bersama-sama dari Coach Faisal. Ya, alhamdulillah banyak yang belum sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita pahami bersama-sama sehingga tadi sesuai dengan tema mindset ya entrepreneur itu bisa kita hadirkan. Kalau selama ini mungkin kita masih biasa-biasa saja gitu kan, tapi saat ini kita sudah mendengarkan materi dari beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita aplikasikan ya dalam kita menjadi seorang entrepreneur. Selanjutnya juga tadi sudah discuss ya, alhamdulillah banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab oleh beliau, dan juga tadi diakhiri dengan beliau memberikan pertanyaan kepada kita. Ya, tentunya teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian, ya harapannya ini menjadi titik awal kita ya. Mindset entrepreneur ini yang kita harus kita bangun gitu kan. Dan ketika kita sekarang mungkin bersama-sama untuk terjun di usaha Paskurma ya, mudah-mudahan ini lebih meyakinkan kita lagi ya setelah kita mendengarkan materi dari beliau ya. Dan insya Allah nanti ini baru tahap awal ya Coach Faisal ya, kita membahas di mindset entrepreneur. Insya Allah nanti akan ada kelas-kelas lanjutan dan materi-materi lanjutan dari Coach Faisal akan disampaikan kepada kita semua, karena memang seyogianya untuk dalam hal bisnis itu ya salah satu faktor kita bisa sukses di bisnis adalah kita memiliki seorang mentor ya yang bisa mengarahkan, yang bisa membimbing kita dalam usaha yang kita geluti. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi insya Allah nanti kita akan banyak ya dari pusat akan banyak mengadakan zoominar ya terkait dengan mungkin sisi edukasi terkait dengan trik bisnisnya, ataupun mungkin dari sisi kesehatan produk yang kita jual saat ini, supaya kita bisa lebih yakin lagi, lebih mantap lagi kita bersama-sama di Paskurma ini. Oke, itu yang bisa kita laksanakan pada kesempatan kali ini dan bisa Ana sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan jazaa disampaikan kepada semua yang sudah mengikuti kegiatan kali ini dengan maksimal, alhamdulillah. Dan terkhusus untuk Coach Faisal, terima kasih atas ilmu yang disampaikan, yang mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan dalam menjalankan bisnis kita di Paskurma. Untuk itu, marilah kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan mengucapkan kalimatul hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.